Teori. Aku yumut. Lanjut, ulang lagi. Oke. Udah siap? Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi Big Data Analysis Predicts dengan judul prediksi harga emas terendah per tahun. Di sini saya tidak sendiri, ditemani 3 rekan saya, yakni ada Erman Saputra dengan NIM 21113859. Kemudian ada Yusa Nugradita Prasetyo dengan NIM 21113855. Kemudian ada Muhammad Hasbi As-Siddiq dengan NIM 213843. Dan saya sendiri Muhammad Asngari Tamim dengan NIM 21113839. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa kami memilih judul ini. Latar belakangnya. Oke, untuk latar belakangnya, emas adalah salah satu komoditas terpenting di dunia dan memiliki peran penting dalam investasi dan perdagangan. Emas juga dianggap sebagai investasi yang cukup stabil karena umumnya memiliki pengaruh yang kecil terhadap siklus ekonomi. Emas telah menjadi salah satu aset dan komoditas terpenting selama berabad-abad. Harga emas setiap tahun akan mengalami perubahan. Harga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi ekonomi global, inflasi, kebijakan moneter, nilai tukar, stabilitas geopolitik, permintaan industri, dan faktor lainnya. Pengembangan model prediksi machine learning untuk memprediksi harga emas terendah per tahun bertujuan memberikan tingkat akurasi yang handal sebagai acuan keputusan investasi. Model ini akan menganalisis data historis harga emas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan algoritma machine learning yang tepat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Erman Saputra. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih atas di sini saya akan menjelaskan flowchart. Ya, pertama-tama kita mulai dengan start. Setelah itu kita cari dataset. Setelah mencari dataset, kita mencari korelasi dan IDA. Setelah mencari korelasi dan IDA, kita memilih variabel terikat dan bebas. Setelah itu split data. Ini split data kita memiliki 2 percobaan. Yang pertama 80/20 trend test dan 90/10 trend test. Selanjutnya kita proses trennya. Setelah proses tren, kita proses tes. Setelah proses tes, kita buat model regresi. Setelah itu kita kita evaluasi hasilnya. Nilainya tinggi atau tidak. Jika nilainya tinggi, maka kita harus mencari dataset baru. Tapi jika nilainya rendah, kita akan analisis dan finish. Nah, selanjutnya dataset yang kita gunakan itu dataset harga emas dimulai dari tahun 1969 sampai 2021 datanya. Dataset ini memiliki 7 kolom dan 53 baris. Nah, untuk selanjutnya library-nya. Untuk library kita menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Trend Test Split, Linear Regression, Mean Squared Error, dan Math.
Nah, selanjutnya ini ada perintah df titik info untuk melihat informasi dataset. Seperti yang dilihat di sini, hasil runningnya dataset ini memiliki 7 kolom dan 53 baris. Untuk Baiklah, di selanjutnya akan sini, dijelaskan oleh Hasbi. baiklah, di sini akan saya ambil alih. Di sini kita melakukan EDA dengan codingan df is null.sum ini kita akan menghitung jumlah nilai-nilai kosong pada setiap kolom dalam suatu data frame yang diwakili oleh variabel df. Jadi kita melihat variabel-variabel null yang ada di datasheet tersebut untuk dihitung. Apabila ada, nanti itu dihapus. Nah, untuk yang bagian korelasi ini, dengan kode plt.figureFixSize dan di bawahnya SNS heatmap itu, kita akan membuat bentuk seperti yang tertera gambar ini. Ini untuk melihat korelasi antar kolom beserta nilai-nilainya. Nah, next. Nah, di sini linear regresi model 1. Kita melakukan linear regresi model 1. Di sini kita memilih korelasi yang di atas 0,9 sesuai dengan kebutuhan atau menyesuaikan nilai datasheet yang kita ingin gunakan. Di sini kita akan melihat datasheet di year low, di kolom year low. Nah, itu untuk Y-nya. Nah, untuk X-nya kita menggunakan 3 kolom yang dinilai di korelasi sebelumnya itu ada 3 yang di atas 0,9 yaitu average and closing price, year open, dan year close. Terus di bawahnya kita membagi data menjadi data train dan data test dengan perbandingan 80 berbanding 20. Terus, nah di sini ada rumus persamaannya yaitu Y sama dengan nilai yang itu adalah nilai koefisien dari 3 kolom yang kita gunakan tadi. Nah, nilai koefisien itu kita kalikan dengan 3 kolom tadi berurutan. Maka nanti di bawahnya akan menggunakan perintah seperti ini, yang di bawah ini. When next. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Yuza. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari linear regresi model kedua. Yang pertama itu pemilihan variabel. Seperti yang pada model 1, kita masih sama dengan memilih variabelnya, yaitu pada X-nya kita memilih pada kolom average closing price dan year open dan year close. Untuk bagian Y-nya kita memilih pada kolom year low. Selanjutnya, membagi data menjadi data train dan data test dengan perbandingan 90/10. Yang tadi 80/20, sekarang kita 90/20 di model 2. Sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 0,6318569 dikali average and closing price ditambah 0,1933159 dikali year open plus 0,06524284 dikali year close ditambah B. B ini adalah bias, nilai bias. Nilai bias tidak dapat didapatkan dengan perintah seperti ini. Untuk selanjutnya, perbandingan RMSE. Untuk perbandingannya sendiri di model 1 dengan perintah seperti ini, RMSE, NP SQRT, dalam kurung mean square error, dalam kurung lagi NPRI, Y-test, spread, sehingga memperoleh nilai
29,82, 329455, 982814 dengan akurasi 0,988 dan seterusnya. Yang model kedua yaitu RMSE dengan codingan sama, hanya dengan variabel yang beda, memperoleh nilai error 19,089 dan sebagainya ini. Jadi lebih baik pada model kedua dibanding dengan model yang satu, dengan mendapatkan akurasi 0,99. Selanjutnya. Oke, untuk kesimpulannya dari hasil praktisi tersebut didapatkan hasil analisis kami pada dataset menunjukkan bahwa menggunakan metode linear regresi dengan membagi data menjadi dua model dengan data train dan test menggunakan perbandingan 80:20 untuk model 1 dan 90:10 untuk model 2 serta menggunakan random stat 10 di kedua model yang kami coba. Kami menemukan kesimpulan bahwa penggunaan data train dan test menggunakan perbandingan 90:10 untuk model 2 mendapatkan hasil error lebih kecil dengan akurasi hingga mencapai 99% dibandingkan dengan menggunakan perbandingan 80:20 untuk model 1 yang mendapatkan hasil error lebih besar dengan akurasi 98%. Oke, cukup sekian hasil pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi